Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara yang masih dalam fase perkembangan dalam segala aspek, baik itu sosial, budaya, dan keamanan. Dari aspek keamanan, kita tahu bahwa Indonesia telah menerapkan berbagai macam upaya untuk menjaga keamanan negara Indonesia, baik itu dari kekuatan militernya atau sikap cinta tanah airnya. Terlepas dari hal tersebut, pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika Indonesia diserang oleh negara lain? Apa yang akan kamu lakukan? Lalu, bagaimana sikap kita sebagai warga Indonesia untuk mengantisipasi hal ini? Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan anti korupsi tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan konsep menjunjung tinggi sikap bela negara. Menurut Garis Besar Haluan Negara atau dalam kurung GBHN, pada tahun 1998, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang mencakup segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Artinya, jika ketahanan nasional merupakan kondisi yang perlu diciptakan untuk memastikan keberlangsungan dari suatu negara dan bangsa. Nah, di lain sisi, bela negara adalah poin yang penting dalam mempertahankan ketahanan nasional. Bela negara juga bisa dikatakan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara yang ditunjukkan dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara. Sikap bela negara dapat dilakukan dengan cara menanamkan jiwa cinta Indonesia pada diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, sikap bela negara harus diimplementasikan kepada setiap warga negara untuk membangun fondasi yang kuat bagi Indonesia di masa yang akan datang. Oke, di sini saya akan menjelaskan pembagian ketahanan nasional menurut GBHN. Menurut GBHN ada 4 aspek utama dalam ketahanan nasional, yaitu pertama, ketahanan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan akan ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ketahanan politik adalah kondisi politik Indonesia yang berdasarkan demokrasi, politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu memelihara sistem politik serta mampu menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ketahanan ekonomi adalah kondisi perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta mampu mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional yang berdasarkan Pancasila yang mampu mengembangkan kehidupan yang sosial budaya tanah air maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang. Unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra. Astagatra terbagi menjadi 2 aspek, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Pertama, kita akan membahas mengenai Trigatra yang memiliki 3 aspek ilmiah. Yang pertama adalah geografi. Geografi adalah yang menentukan letak wilayah serta kekuatan nasional dari negara yang meliputi bentuk dari negara tersebut, luas dari wilayahnya, posisinya, serta daya dukung dari wilayah tersebut. Yang kedua ada demografi. Demografi berpengaruh pada upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional, meliputi jumlahnya, komposisi, penyebaran, serta kualitasnya. Yang ketiga ada sumber kekayaan alam. Sumber kekayaan alam perlu dijaga dan dilestarikan karena kualitas dan kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Nah, itu adalah 3 dari Trigatra. Selanjutnya saya akan membahas tentang Pancagatra. Pancagatra terdiri atas 5 aspek sosial yang disebut juga dengan Ipolek Sosbud Hankam. Yang pertama ada ideologi. Ideologi merujuk pada nilai-nilai yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Yang kedua ada politik. Politik berkaitan dengan asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Yang ketiga adalah ekonomi. Perekonomian yang dijalankan oleh negara merupakan kekuatan mereka untuk bertahan di era global. Ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga.
Yang keempat, ada sosial budaya. Aspek ini hanya dapat berkembang dalam situasi yang aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Yang kelima atau yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan bisa disingkat juga dengan HANKAM, merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Dapat melibatkan rakyat upaya mempertahankan negara dalam bentuk hak dan kewajiban negara. Nah, itu adalah 5 dari aspek Pancagatra. 2 itu adalah bagian dari Astagatra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian sikap dan sifat bela negara. Sikap bela negara terbagi menjadi 2, yaitu secara fisik dan juga secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Bila keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan, maka kemungkinan negara Indonesia juga bisa melakukan wajib militer, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa negara maju, contohnya Jepang, Amerika, dan juga Rusia. Lalu berikutnya adalah bela negara secara non-fisik. Bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan non-formal maupun formal, seperti sekolah atau perguruan tinggi. Lalu ada juga kegiatan sosial kemasyarakatan. Dari materi di atas, kita bisa simpulkan bahwa ketahanan nasional dan bela negara sangat berkorelasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita juga bisa menerapkan sifat bela negara mulai dari sekarang melalui pendidikan kewarganegaraan. Kita juga bisa turut berkontribusi pada ketahanan nasional, baik melalui wajib militer atau tindakan nyata seperti upaya pembangunan bangsa. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan pembagian ketahanan nasional menurut GBHN. Coba. Ya udah ini. Nanti. Ini biar aja. Yo, what's up bro? Makpre. Yeting. Sip. Enggak ada. Aduh, entar tuh, Cok. Apa sih? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Sama kan. Woi. Nah. Pencet. Nah, 1, 2, 3. Bentar. Bro. 1, 2. That's it. Kampus kebakar.